Bos Ducati belak-belakan soal rekrut Marc Marquez. Bos Ducati Luigi Dall'Igna mengomentari perihal kemungkinan Marc Marquez pindah ke tim bermesin pabrikan asal Italia itu pada musim balap MotoGP yang akan datang. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, menjelang musim balap MotoGP 2024 masih terdapat dua tempat yang lowong di tim-tim yang menggunakan motor Ducati, tepatnya di Pramac dan di Gresini Racing. Sementara di tim Lenovo Ducati, Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini akan kembali berduet. Sedangkan di tim Mani VR46, terdapat Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Isu-isu soal kepindahan Marquez masih berseliweran. Ducati menjadi tim yang dikait-kaitkan dengan mantan juara MotoGP tersebut selain disebut-sebut bakal merapat ke KTM. Itu adalah cerita yang rumit. Saya tidak berpikir Marc Marquez bakal mengendarai Ducati pada masa yang akan datang, terang Dall'Igna dalam wawancara dengan Speedweek. Tetapi di sisi lain, kerap ada bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin di olahraga ini, timpalnya kemudian. Sosok yang memiliki peran penting di pabrikan asal Italia itu tidak memungkiri Marquez adalah pembalap yang cepat. Sedangkan Marquez pun pernah mengemukakan hal yang sebaliknya, bahwa pembalap-pembalap dengan motor Ducati bisa melesat cepat. Dall'Igna juga menyebut pembalap lain yang mungkin bergabung dengan Ducati pada musim balap tahun depan. Contohnya Morbidelli, dia meraih hasil yang bagus pada 2020. Namun saat ini, tidak ada yang bisa mengebut dengan motornya, kata Dall'Igna. Hasil F1 GP Belanda 2023, diwarnai hujan, Max Verstappen catat kemenangan ke-11 musim ini. Max Verstappen kembali berhasil meraih kemenangan dalam balapan Formula One musim ini. Ya, pembalap Red Bull Racing itu tampil sebagai yang tercepat di F1 GP Belanda 2023. Seperti dilansir dari Sindonews.com, dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Belanda, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 malam WIB itu, Verstappen mengungguli dua kompetitor terdekatnya, Fernando Alonso dan Pierre Gasly. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-11 pembalap berjuluk The Dutch Devil pada F1 GP musim 2023/2024 ini. Dan berikut ini adalah jalannya balapan F1 GP Belanda 2023, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023 malam WIB. Balapan diawali dengan sedikit kekhawatiran dari para pembalap karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Berulang kali para mekanik harus mengganti komposisi ban untuk menyesuaikan dengan lintasan balap. Meskipun begitu, balapan akhirnya tetap dimulai setelah semua pembalap dinyatakan siap. Verstappen yang berada pada grid pertama langsung memimpin jalannya balapan, dibuntuti Sergio Perez dan Fernando Alonso. Hebatnya, Alonso menempati posisi ketiga walaupun memulai balapan dari urutan kelima. Tak berapa lama balapan dimulai, hujan kembali turun di sirkuit Zandvoort. Namun, para pembalap tetap memacu kendaraannya untuk menjadi yang terdepan. Verstappen kali ini masih memimpin. Sementara, Lewis Hamilton berupaya keras untuk menembus zona 10 besar. Situasi serupa juga terjadi pada Charles Leclerc yang mencari momentum untuk tancap gas. Pada lap ke-15 terjadi insiden kecelakaan tunggal Logan Sargeant. Bendera kuning pun berkibar, disusul kepastian sang pembalap yang tidak bisa melanjutkan balapan. Setelah safety car ditarik keluar, para pembalap kembali memacu jet daratnya. Situasi tidak banyak berubah karena Verstappen, Perez, dan Alonso masih memimpin secara berurutan. Pada lap ke-63, balapan kembali terhenti karena Guanyu Zhou menabrak pembatas sirkuit. Sementara, hujan deras kembali mengguyur sirkuit Zandvoort menjelang akhir balapan. Balapan kembali dimulai setelah terhenti selama hampir 30 menit. Para pembalap kemudian kembali beradu cepat di sirkuit Zandvoort. Alonso mampu mengudeta posisi Perez, sementara Verstappen masih nyaman memimpin balapan. Pada akhirnya, The Dutch Devil sukses mengunci kemenangan di F1 GP Belanda 2023. Wasit Jepang Hiroki Kasahara, akun pribadinya diserbu netizen imbas final AFF U23 2023.
Wasit Jepang, Hiroki Kasahara, yang memimpin laga final Piala AFF U23 2023 jadi sorotan. Dianggap membuat keputusan yang tak adil, akun media sosial pribadi hingga akun resmi Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF pun langsung diserbu netizen. Seperti dilansir dari Okebola Okezone, Hiroki Kasahara dinilai meninggalkan sejumlah ketetapan yang merugikan timnas Indonesia U23 kala melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Sejumlah keputusan Kasahara menuai kontroversi di kalangan publik. Warganet pun geram melihat sikap Kasahara tersebut. Akibatnya, mereka langsung menyerbu akun Instagram pribadi Kasahara, @hiroki_kasahara.jp. Tidak hanya itu, akun resmi AFF U23, @AFU23 Championship Official, juga dibanjiri kritikan warganet. Kepanitiaan ajang AFF kelompok umur kali ini dinilai bobrok. Mafia Cup Referee Unfair, tulis @Fahreza Andika 99. AFF buruk, turnamen jelek, wasit dari awal gak ada yang benar, tulis @Alfarisik. Sejumlah tagar protes terhadap wasit dan AFF pun ramai di Twitter. Adapun tagar-tagar yang dimaksud adalah tagar wasitnya dan tagar AF kacau. Salah satu kesalahan fatal wasit adalah meniup peluit tanda offside saat timnas Indonesia U23 mendapat peluang emas lewat aksi Jim Kelly Schroyer. Padahal, dalam tayangan ulang, Jim Kelly Schroyer terlihat sangat jauh dari garis offside. Akun Twitter AFF, @AFPresse, juga mendapat kecaman dari warganet tanah air. Mereka menuntut adanya teknologi video asisten referee atau VAR dalam turnamen AFF. Selain itu, kualitas seleksi wasit di Piala AFF juga dinilai buruk. Ini disebut menjadi bahan evaluasi untuk AFF ke depannya agar tidak menuai kontroversi kembali. Indonesia menderita banyak kerugian atas keputusan wasit. AFF mesti lebih baik dalam menyeleksi wasit dan hakim garis. VAR juga harus digunakan dalam menghindari kesalahan dalam keputusan, tulis @Joseph Tendean. Di laga final Piala AFF U23 2023, timnas Indonesia U23 pun akhirnya menelan kekalahan. Lewat drama adu penalti, Garuda Muda kalah dengan skor 5-6. Laga harus dilanjutkan ke drama adu penalti karena skor 0-0 terus terjaga hingga babak tambahan waktu.